Kisah pertama kita sebut tokohnya bernama Ayana. Ayana tumbuh dari sebuah keluarga kecil yang terasa cukup. Tidak sempurna, tapi hangat. Ada ayah, ibu, dan dirinya. Mereka tinggal di rumah mungil yang penuh dengan rutinitas sederhana seperti sarapan bersama di pagi hari, menonton TV bersama saat malam, dan sesekali berlibur ke tempat-tempat terdekat. Semua terasa damai. Namun, waktu berjalan, dan seperti banyak cerita lainnya, semuanya mulai berubah. Perlahan, tidak tiba-tiba, tapi tetap terasa menyakitkan. Perubahan pertama datang dalam bentuk keheningan. Ia mulai menyadari ada yang tak beres ketika ayah dan ibunya semakin jarang berbicara. Kalaupun berbicara, nada mereka terdengar tegang dan dingin, seperti dua orang asing yang terjebak di bawah satu atap. Awalnya, ia berpikir, mungkin mereka hanya lelah, tapi hari demi hari, jarak itu semakin terasa nyata. Hingga suatu malam, ayah dan ibunya duduk bersama dan mengatakan bahwa mereka akan bercerai. Saat itu, rasanya seperti ada yang pecah di dalam dirinya. Tapi yang lebih membingungkan, mereka juga bilang, semua akan baik-baik saja. Namun hatinya tahu, tidak ada yang benar-benar baik-baik saja. Sejak perceraian itu, hidupnya berubah total. Ia menjadi anak yang harus berpindah-pindah, kadang tinggal di rumah ibu, kadang di rumah ayah. Dan di setiap rumah, suasananya terasa sangat berbeda. Di rumah ibu, ia merasakan kehangatan, namun juga beban. Sang ibu terlihat kuat, tetapi jelas ada kelelahan di balik senyumnya. Ia bekerja keras, mengurus rumah, dan tetap berusaha menjadi orang tua yang utuh bagi anaknya. Di rumah ayah, suasananya lebih tenang, tapi juga lebih sepi. Ada kekakuan yang sulit dijelaskan, seolah sang ayah masih mencoba memahami bagaimana rasanya menjadi orang tua yang berjalan sendiri. Ia pun hidup di antara dua dunia. Dan yang lebih sulit lagi, ia merasa harus menjadi dua versi dirinya yang berbeda, agar tidak mengecewakan siapapun. Sejak itu, pandangannya tentang hidup ikut berubah. Dulu ia percaya bahwa keluarga itu selamanya. Kini, Ayana tahu, bahkan orang yang paling saling menyayangi pun bisa memilih jalan masing-masing. Namun, Ayana juga belajar, perpisahan tidak selalu berarti berhenti peduli. Meski tak lagi bersama, ayah dan ibunya tetap hadir dengan cara mereka masing-masing. Dari luka itu, ia menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Karena Ayana mengerti, tidak semua senyum berarti bahagia, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Ayana tumbuh lebih cepat dari teman-temannya. Kemandirian bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ia tahu, tak bisa terlalu mengandalkan siapapun. Harus kuat, karena jika ia runtuh, siapa lagi yang akan menjaganya? Namun, tak bisa Ayana pungkiri, kadang ia merasa iri. Melihat teman-temannya yang bisa merayakan ulang tahun bersama kedua orang tuanya, menonton film bersama keluarga, tanpa harus berpikir giliran tinggal di mana minggu ini. Ia pernah marah pada keadaan, pada hidup, bahkan pada Tuhan. Mengapa harus dirinya? Mengapa harus keluarganya? Tapi perlahan, kemarahan itu berubah menjadi penerimaan. Bukan karena Ayana tak lagi bersedih, melainkan karena ia lelah terus-menerus bertarung dengan perasaannya sendiri. Perpisahan itu mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kekuatan. Ia belajar bahwa jatuh berkali-kali tak menghalangi seseorang untuk tetap berdiri. Ia belajar memaafkan, bukan karena semuanya sudah kembali seperti semula, tetapi karena ia ingin berhenti membawa luka itu hingga menua. Ayana mulai menghargai hal-hal kecil, seperti pelukan dari ibu, pesan singkat dari ayah, tawa sederhana bersama teman. Karena ternyata yang membuat seseorang bertahan bukanlah hal-hal besar, melainkan momen kecil yang datang setiap hari. Hingga hari ini, Ayana masih belajar menjadi dirinya yang utuh, meskipun dulu pernah merasa hancur. Terkadang, rasa takut akan masa depan masih menghantuinya. Takut membangun keluarga sendiri, takut mengulangi luka yang sama. Tapi ia sadar, rasa takut itu wajar, karena manusia memang rapuh. Tapi manusia juga punya kemampuan untuk pulih. Hidup mungkin tak selalu sesuai harapan, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berharap. Kisah Ayana mengajarkan kita bahwa menjadi anak dari keluarga broken home
bukan lahir dari segalanya. Kita boleh merasa terluka, merasa marah, bahkan merasa rapuh. Tapi justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Tidak semua keluarga berjalan dengan utuh. Namun, setiap orang tetap punya peluang untuk tetap tumbuh. Karena yang terpenting bukanlah seberapa sering kita terjatuh, melainkan seberapa berani kita bangkit dan terus melangkah meskipun kadang mengeluh. Pada akhirnya, bukan kesempurnaan yang membuat seseorang kuat, melainkan keberanian untuk terus hidup, meski dengan hati yang pernah hancur. Terkadang, perpisahan menjadi jalan yang terbaik, daripada tetap tinggal di bawah atap yang sama, namun terus saling menyakiti. Dan untuk kamu yang mungkin sedang berada di posisi yang sama dengan Ayana, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Kamu tetap berharga. Dan yang terjadi di antara orang tuamu, bukan salahmu. Mari kita peluk diri sendiri dan katakan, kamu hebat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya sampai habis. Jika kamu punya cerita yang mau di-share, silakan kirimkan ceritamu ke email berikut. Jika terpilih, ceritamu akan kami bacakan di konten video lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita selanjutnya. Dan like jika kamu suka konten ini.